beberapa masyarakat kan sudah memilah sampah, namun ketika sudah dipilah, mobil yang datang ataupun motor pengangkutnya tercampur lagi. Ya kalau boleh dari pemerintah juga membantu, nih siapkan sarana dan prasarana gitu pengangkut sampah yang sesuai, yang sampah organik, non organik dan beberapa jenis sampah lainnya gitu. Salah satu kader kami perempuan juga, ya mohon maaf hampir dibegal dengan sisi pelecehan lah gitu di jalan Ratna di sebelah ini. His music is saying you to the audience, but in a really beautiful way. It's like, you, I love you. Now let me play you some beautiful music, you know? So there's this feeling like they're gonna do whatever they want and assert their own will and not worry about how it's being understood or whatever. Yet the wonderful thing about that is that it speaks to people. Selamat tahun kembali lagi bersama saya di sini. Kali ini kita lagi-lagi bersama dengan salah satu tokoh muda, aktivis juga, mahasiswa di Kota Denpasar. Mari kita sambut Bli Dewo Permana. Gimana Bli? Kabarnya? Stungkare, selalu ya? baik. Stungkare. Bli ini kan sebagai ketua KMHDI Kota Denpasar. Kota Denpasar. Aktivitasnya Bli dalam arti kuliahnya di mana gitu Bli, bisa dijelaskan sedikit? Baik, sesungguhnya di saat ini itu saya mengemban 3 swadharma sekaligus sesungguhnya. Tapi tentu yang paling utama karena diberikan mandat selaku ketua PCKM di Denpasar, itu yang pertama di organisasi. Yang kedua studi, saya sekarang Stungkare diberikan kesempatan untuk lanjut S2 di Prodi Penelitian dan Evaluasi Pendidikan. Prodi Penelitian dan Evaluasi Pendidikan, okay. Universitas Pendidikan Ganesha. Tapi jangan dulu, Ganeshanya yang di Denpasar Pegok tapi. Oh, bukan yang di Singaraja. Iya. Dikira nanti ngajak terus nih. Iya. Kemudian yang ketiga, saat ini juga ya diberikan swadharma juga sebagai penyuluh dan juga penulis sesungguhnya di beberapa media cetak lah. Oh, senior berarti nih. Kita belajar kan jadi wartawan jurnalis gitu. Ini udah duluan gitu. Oh ya, Semeton sebelum lanjut gitu kan. Jadi gini Semeton, kita ini sekarang sedang berada di salah satu coffee shop itu di Kota Denpasar. Lebih tepatnya itu kita sedang berada di Sematakata. Jadi Sematakata ini lokasinya di Jalan Pralina nomor 21 Sumartakaja, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar. Jadi buat para Semeton Gema Bali yang menonton video ini, jangan lupa untuk mampir. Nanti juga kita lihatkan situasinya dan top. Kayaknya rekomendasi. Ya, bukan kayaknya sih, memang sudah rekomendasi untuk kita ngopi, ngobrol, diskusi, bahkan ada live musik juga kalau malam ini. Tempat berkumpulnya anak muda dan mahasiswa Denpasar. Itu, betul sekali, ya kan? Jadi gini Bli, kita lanjut. Tadi kan Bli sudah menjelaskan bahwasannya Bli ini menjalankan 3 swadharma sekaligus. Kuliah, kerja, ketua gitu kan? Dan kerjanya bisa dibilang sambilan ngayah gitu ya? Ya, benar. Oke. Bli, kita bahas yang ininya aja, terkait dengan aktivitas Bli di organisasi. Jadi gini Bli, kemarin itu kita kan juga mendapatkan informasi dari teman-teman dari tim Gema Bali, bahwasannya kan kemarin tim Gema Bali, wartawan kita juga sempat mengikuti aktivitas Bli dan KMHDI di Denpasar. Itu terkait dengan, kalau nggak salah Bli, nanti luruskan, itu ada namanya program KMHDI Mengajar Bli ya? Iya, benar sekali. Masuk ke 4 sekolah kalau nggak salah Bli. Dan betul, akan bertambah. Dan akan bertambah. Itu bisa dijelaskan nggak Bli? Kenapa Bli lebih memilih KMHDI Mengajar masuk ke sekolah-sekolah gitu Bli? Bisa dijelaskan? Baik. Sebelumnya KMHDI Mengajar ini kan sesungguhnya salah satu program kerja tetap lah dari pimpinan pusat KMHDI yang diimplementasikan oleh PDPC se-Indonesia. Dan Denpasar salah satu PC yang bisa diideal lah di Kota Denpasar, tentu kami juga merasa terpanggil untuk melaksanakannya seperti itu.
Dan kebetulan di tahun 2024 ini kami memang fokusnya mengambil konsep itu Ghost to School. Ghost to School. Jadi pergi ke sekolah-sekolah memberikan pengetahuan dan berbagi sharing lah kepada adik-adik terutama SMA gitu. Oke. Nah inilah pertanyaan kenapa SMA gitu kan gitu. Karena terus terang aja gitu, Denpasar ini salah satu kota, bukan salah satu lagi, memang kota yang heterogen gitu, Oke, yang ya. multikultural gitu. Yang bahkan kalau dari sisi statistik itu anak-anak SMA di Denpasar itu memiliki peluang paling besar untuk kuliah di luar Bali gitu. Oke. Ya, kuliah di luar Bali gitu. Nah, akhirnya jadi sebelum mereka nanti berdinamika di luar Bali atau kemungkinan di manapun, tentu ya Astongkara kami dari KMHD memberikan bekal lah terlebih dahulu. Gitu. Beberapa bekal yang Astongkara menjadi fondasi hidup mereka nanti ke depannya. Gitu. Bahkan kami juga ya beberapa kali sharing juga terkait isu-isu yang ada di Kota Denpasar seperti itu. Baik itu terkait isu lingkungan, juga terkait isu keamanan, juga terkait kalau di KMHD kan kehinduannya juga lah, gitu. Terkait bangga menjadi Hindu, gitu. Karena kan nanti mereka tantangannya di luar Bali cukup pelik tuh, gitu. Ditanya nanti kenapa Hindu memuja setan nggak tahu apa, konversi, seperti itu. Oke. Nah jadi itu sih. Iya, jadi memang kemarin kebetulan kan saya juga kuliah di Jakarta, Bli. Teman-teman saya kebetulan banyak juga yang ber-KMHD gitu kan, dari kebanyakan memang mayoritas perantau dari Denpasar gitu kan. Dan memang bekalnya itu harus dibekali dari sekarang gitu, dari SMA sebelum dia melanjutkan pendidikan di luar daripada Bali ya. Iya. Apalagi pertanyaan yang tadi tuh terkait dengan religiusitas ya. Kalau nggak bisa jawab kan pusing juga gitu kan. Iya, ntar yang ada di dalam tanda kutip ya, di ledek-ledekin gitu kan di Jakarta kan. Iya. Oke, Bli. Tadi kan Bli cerita soal fokus atau isu yang Bli sampaikan terkait di SMA itu, di KMHD mengajar itu, di SMA itu terkait dengan keamanan, lingkungan, dan religiusitas itu. Kalau bicara Kota Denpasar, apa memang se-urgent itu Li, terkait dengan 3 hal tersebut atau 2 aja deh, soal keamanan dan lingkungan ini gitu. Se-urgent itu atau gimana? Waduh, kalau dibilang urgent, sesungguhnya sudah di tepi jurang. Sudah di tepi jurang, oke. Karena terbuka saja ya, di Gema Bali gitu, terus terang aja berkaitan dengan keamanan dulu lah gitu. Kami dari Denpasar itu kurang lebih ya tahun 2024 inilah. 3 kader kami sudah jadi korban gitu. Korban kriminalitas gitu lah. Masa? Iya, di Denpasar sendiri tempatnya gitu. Bahkan ya mungkin yang paling besar ya saya sebutkan itu di bulan Januari kalau tidak salah. Ini saya masih catat loh gitu. Di Jalan Kenyeri nomor 57 Sumerdek Kajir, Kecamatan Denpasar Timur gitu. Telah hilang motor NMAX gitu. Ini kader kami. Dekat sini ya. Kader kami hilang dan ya mohon maaf saja sampai sekarang motornya pun belum ketemu lah seperti itu yang pertama. Kemudian beberapa hari lalu ya biasalah anak muda apalagi KMHD kan dinamika sampai malam berkegiatan itu biasalah gitu. Astongkara ya kami bisa jaga diri lah itu enggak gini ya buat onar. Namun ya beberapa hari lalu saya juga dapat laporan lah. Saya tidak sebut namanya lah gitu, privasi itu. Salah satu kader kami perempuan juga ya mohon maaf hampir dibegal dengan sisi pelecehan lah gitu di Jalan Ratna di sebelah ini. Saya sebut yang dekat-dekat aja lah gitu, biar nggak terlalu jauh gitu. Nah itu mungkin 2 contoh lah yang terjadi. Belum lagi ya mungkin sudah lumrah lah kita di Bali gitu. Jarang sekali sekarang anak muda itu berani naruh motor di luar kosnya gitu. Bahkan naruh helmnya itu, jangan kan berani menaruh itu. Beberapa detik saja helm sudah hilang gitu. Nah ini sih yang saya harap menjadi sorotan juga lah, bahkan mungkin sudah dirasakan oleh masyarakat lah, sudah cukup meresahkan lah di Denpasar. Iya, kemarin pun kalau nggak salah beberapa waktu yang lalu itu juga ada sekelompok orang gitu kan di Jalan Merdeka itu kan yang di Circle K kalau nggak salah kan, itu ramai juga. Berarti memang menurut Bli secara keamanan Denpasar ini menjadi salah satu kota yang dalam tanda kutip belum bisa dibilang aman. Gitu kurang lebih ya? Ya, keamanannya cukup saya bilang bisa digoyang lah. Iya, tapi tadi kan ada 3 atau 2 anggota kader ya, KMHDI terkait dengan motor hilang, terus hampir mendapatkan kriminalitas berupa apa tadi fisik atau ini dalam arti pelecehan ya. Tapi kemarin udah sempat
melaporkan ke pihak terkait? Nah, untuk yang motor itu sudah. Sudah. Dan prosesnya gimana? Dari korban sebenarnya bilang sudah diproses. Namun ya karena sudah lamanya waktu tidak ada kabar lagi. Gitu. Oke. Dan ya dari korban juga kayaknya sudah legowo gitu. Walaupun sebenarnya dari saya sendiri tidak legowo gitu. Iya. Tapi ya kami coba tetap follow up lah bagaimana kelanjutan, katanya tidak hanya kami saja itu, mungkin beberapa pihak juga merasakan hal yang sama lah. Entah mungkin motornya sudah ada di luar pulau mungkin. Iya. Kemudian untuk yang kedua ini memang karena baunya sensitif lah gitu. Lebih malam hari karena yang si korban ini yang perempuan tidak begitu jelas lah melihatnya gitu lah. Jadi takutnya nanti fitnah ataupun kan buktinya juga kurang. Buktinya kurang karena nggak ada CCTV gitu di jalan itu gitu. Jadi ya bagaimana gitu. Dan dikira tuduhan palsu kan ruwet juga. Iya, malah dibalikan gitu kan. Oke. Berarti kalau memang pihak penegak hukum menonton video ini ya mungkin kita bisa sebut Polresta Denpasar gitu kan. Kalau melihat video ini ya tolong dibantu gitu kan. Tolong dibantu. Dan diperkuat lagi keamanannya gitu. Kalau pemerintah kota melihat ini tolong lebih perketat lagi dengan cara menambah CCTV di jalan-jalan umum gitu ya. Mungkin nanti bisa bersinergi lah gitu. Dengan KMHDI Denpasar ya. Bahkan KMHDI kan ya biasalah mungkin anak muda sampai malam itu ya kadang beberapa kali bantu lah dengan adat kan. Kita juga memperkuat desa adat. Kan dulu kan sering tuh ada pos kamling keliling gitu. Ya mungkin itu lebih digiatkan lah hari ini gitu. Apalagi kalau Denpasar kan mungkin beda dengan kabupaten lain gitu di Bali yang sudah lumrah lah aktivitas sampai malam hari bahkan sampai dini hari gitu. Jadi tidak bisa dilarang juga. Jadi ya mohonlah di beberapa titik mungkin yang dirasa sensitif gitu sentral ya mohon tambah anggota keamanannya lah. Ya gitu. betul. Oke. Dan KMHDI Denpasar siap berkolaborasi. Ya, siap berkolaborasi lah. Sudah sering juga dengan Polresta. Oh, sudah sering juga. Kakanda ke Polres. Iya, benar izin. Ini kan tolong dikolaborasiin dan kan kebetulan adik-adik Adinda ini kalau KMHDI Denpasar ini nggak mungkin dia begadang itu hanya geradak-geruduk kan gitu. Pasti mengkaji sesuatu, berdiskusi sesuatu kan begitu. Iya. Saya ngopi sampai jam 2 jam 3 pagi. Oke. Nah, Bli, terkait dengan ini, Bli. Tadi kan kita bicara keamanan yang dimana rasa-rasanya harus di-upgrade lagi bicara soal keamanan. Nah, kalau bicara soal tadi Bli sampaikan yang kedua itu soal lingkungan, Bli. Menurut Bli gimana? Kan gini, Bli. Kalau bicara lingkungan, aku sempat mengikuti beberapa kali lah. Dan narsum-narsum kita dari kemarin itu mahasiswa-mahasiswa gitu kan, aktivis juga gitu. Sama penggiat lingkungan juga gitu. Dan memang rata-rata mereka bilang bahwasannya kuncinya itu ada di Denpasar. Menurut Bli, pandangan umum dulu deh, Bli melihat soal isu lingkungan atau spesifik sampah di kota Denpasar ini bagaimana, Bli? Oke, baik. Sesungguhnya kalau berbicara mengenai sampah gitu tentu kan akan selaras lah kita mengkaji teori keterhubungan karena memang salah satu kota terpadat di Bali kan memang Denpasar gitu. Bahkan tidak hanya warga asli, tapi juga ada beberapa saudara kita dari luar gitu. Jadi seperti tadi saya kata, bahwasanya karakteristik kota Denpasar ini memang tidak bisa dipungkiri, pluralitas dan juga multikultural gitu. Tidak salah, makanya slogannya kan Wasudewa Kutumbaka gitu. Kita semua bersaudara gitu. Jadi sesungguhnya ini beriringan. Di satu sisi positif untuk menambah corak budaya lah di kota Denpasar sebagai kota budaya yang memiliki keberagaman gitu. Namun di satu sisi ya memang tidak bisa dipungkiri, salah satu penghasil sampah di lingkungan itu ya kan manusia gitu. Iya, betul. Tidak, binatang nggak mungkin gitu, hewan, apalagi tumbuhan gitu. Jadi manusia gitu. Jadi semakin padat penduduk ya tidak bisa dipungkiri, sampah juga akan semakin membludak seperti itu. Dan ini pun sesungguhnya ya kalau dari saya pribadi melihat sebenarnya pemerintah Kota Denpasar dari sisi regulasi nih gitu sebenarnya sudah aware gitu. Bahkan saya sudah melihat lah, sudah cukup membaca luar biasa lah Perwali nomor 15 tahun 2023 yang membahas tentang pengelolaan sampah berbasis budaya gitu. Lagi ditekankan budayanya gitu, di mana di sana keterlibatan adat, bagaimana cara pengelolaan sampah gitu. Bahkan jenis-jenis sampahnya juga sudah diberikan petunjuk. Ada penjelasan tentang TPS 3R sebelum menuju TPA gitu. Sebenarnya sudah sangat seksi sekali lah nih regulasi gitu. Namun kan pertanyaannya hari ini kok permasalahan sampah belum juga selesai kan gitu. Itu pertanyaan kita. Gimana gitu. tuh? Nah, kalau dalam pandangan saya sih, kacamata saya, belum adanya sinergitas yang cukup baik gitu
antara pemerintah dengan pengelola sampah dan juga dengan masyarakat itu sendiri. Karena saya lihat selama ini saling lempar bola panas, saling lempar masalah gitu. Contoh nih kemarin dari pemerintah menyalahkan mungkin pengelola sampahnya gitu. Bahkan dibilang kena tipu gitu, nggak tahu gitu ya. Kemudian dari pengelola sampahnya mengatakan masyarakat katanya yang kurang teredukasi gitu karena tidak mau memilah sampah di itu. Namun ada juga kemarin saya baca di komen-komentar beberapa masyarakat sudah memilah sampah, namun ketika sudah dipilah mobil yang datang ataupun motor pengangkutnya tercampur lagi. Jadi kan kita di pemuda kan jadinya juga bagaimana gitu. Jadi kalau dari saya pribadi, kalau ya siapapun kan ini semua ditonton oleh pemerintah, masyarakat, bahkan pengelola sampah, mereka sekarang bersinergitas gitu. Untuk apa sih saling menyalahkan gitu. Jadi oke lah kalau sekarang dari masyarakat ini sudah ada perwali gitu. Mari implementasikan perwali gitu dengan mengolah sampah. Pengelola sampah ya kalau boleh dari pemerintah juga membantu, ini siapkan sarana dan prasarana gitu pengangkut sampah yang sesuai, yang sampah organik, non-organik dan beberapa jenis sampah lainnya gitu. Dan pemerintah juga perlu sesungguhnya seberapa bagus pun aturan, seberapa bagus pun hukum, kalau penegak hukumnya yang tidak serius ya sama saja bohong kan seperti itu. Jadi ya pemerintah ini ya kalau boleh lebih intens lah, entah itu mensosialisasikan ke masyarakat lagi, mengawasi gitu. Bahkan kalau boleh, karena ini terus terang saja dalam pandangan saya ini sudah urgent lah gitu, sudah kritis lah gitu. Bisa dilihat dah TPA Suwung sudah segunung apa gitu. Kemarin juga ada pergolakan di Telangu gitu. Jadi saya rasa perlu juga ada pengawasan gitu, bahkan mungkin penindakan tegas gitu bagi mungkin masyarakat yang mohon maaf saja mungkin sudah membuang sampah sembarangan lah seperti itu. Mungkin SP dulu lah, mungkin SP dididik. Namun kalau memang sudah berkali-kali ya saya rasa memang perlulah adanya sanksi yang tegas gitu. Sanksi tegas ya. Bahkan sebenarnya di Perwali itu kalau saya lihat ada aturan untuk menganjurkan setiap desa adat membuat perarem. Perarem untuk dari sisi adatnya gitu. Nah ini juga kalau memang itu sudah bahkan kalau itu sudah terimplementasi dengan baik, kok ini juga belum terselesaikan. Iya. Berarti harusnya secara istilahnya pemerintah dan kebudayaan dalam Perwali itu kan sudah mengatur gitu. Dalam arti bendesa-bendesa setiap adat pun harus ikut serta dalam membantu menuntaskan isu atau apa namanya sampah yang belum terakomodir dengan baik ini ya. Berarti harusnya ikut serta itu ya. Klien-klien desa ini ya, klien adat ini harusnya ikut serta gitu. Oke. Nah, gini Ble. Kalau bicara tadi yang apa namanya udah dipilah segala dibuang itu, memang aku beberapa kali ngeliat, cuman nggak terdokumentasi. Ada kita yang terdokumentasi sedikit waktu itu kita clean up gitu-gitu kan. Ya benar. Capek kita clean up langsung gitu semua digabung kan. Mau ketawa tapi dalam hati gelisah gitu kan, serba salah juga gitu. Nah, terus kalau kata Mboni lu jelantik, sampah itu bukan hanya sampah organik, non-organik, terus sampah B3 adalah apalagi itu, terus dan yang terakhir katanya ada sampah wisatawan asing juga. Bully tip gitu lah. Kurang lebih begitu kalau kata Mboni lu jelantik. Jadi kata Mboni lu jelantik, kategori sampah itu ada nambah satu gitu kan. Iya. Oke, berarti bicara soal sampah, Ble. Menurut Ble, ini kan pasti kayaknya kalau kutanyakan pasti semua sepakat terkait dengan Bali darurat sampah. Kan begitu. Nah, kalau kita bicara tadi penindakan tegas, perlu Ble tadi bilang bahwasannya harus ditindak secara tegas itu. Mungkin bisa dibilang gini nggak, Ble? Aku coba pakai diksi yang ini. Perlu ada polisi sampah nggak? Dalam tanda kutip polisi sampah tuh perlu ada nggak atau gimana? Sesungguhnya kalau dalam pandangan saya sih kalau memang ada staf gitu ataupun memang ada SDM yang mumpuni gitu, sebenarnya perlu gitu. SDM yang mampu menjadi mungkin pengawas lah lingkungan gitu. Saya bahasa halusnya lah pengawas lingkungan. Ya mungkin setiap hari bisa berpatroli memantau mana sih titik-titik yang mungkin ada sampah di Kota Denpasar sehingga itu bisa dilaporkan gitu. Mungkin kalau DLHK, titik ini yang sering ada sampah. Jadi setiap titik itu kan pasti sudah diwilayah oleh desa adat masing-masing gitu. Jadi dari desa adat itu bisa ditelepon nanti kepala desanya siapa, desinya siapa gitu. Nanti di sini bisa di SP gitu.
Oke. Nah, mungkin di SP dulu, tapi ya oke lah di awal nggak usah dipublikasikan siapa gini. Tapi kan bisa di SP dulu secara tersembunyi. Jadi tidak di satu sisi tidak mempermalukan, namun di satu sisi desa adat yang mungkin masih ada titik-titik sampah bisa sadar diri loh gitu. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua memang selain itu pengawas lingkungan ini, itu pengawas sampah mungkin bisa kalau bahasa kasarnya, mungkin bisa juga mengedukasi gitu. Oke, sambil mengedukasi Iya, juga. kan sambil keliling, mengedukasi, mungkin beberapa mungkin ada titik sampah, mungkin ada anak-anak kecil kan beberapa tuh di masa depan mungkin bisa diajak gitu. Yuk sampah, mungkin nanti setelah mengut sampah diajak mungkin makan bersama gitu. Bahkan itu anak kecil mungkin dikasih makan reward kecil aja sudah bahagia, karena dari kecil itu sudah dididik artinya mereka untuk peduli lingkungan nih, sampah gini gitu. Jadi mungkin nanti tanpa disuruh pun mereka akan mengut sampah sendiri seperti itu. Oke. Nah, itu salah satu solusi yang konkret Bli ya. Solutif. Nah, terus terkait ini Bli, tadi juga Bli menyinggung ada perwali kan segala macam gitu. Bli sempat mengapresiasi tadi di awal sebenarnya pemerintah Kota Denpasar ini sudah melakukan hal yang baik gitu. Namun implementasinya yang belum gitu. Berarti kalau bicara seperti itu Bli, Pemkot Denpasar ini wali kota dan wakil ini udah good dong berarti. Kalau gimana? Kalau dalam pandangan saya sebenarnya kan setiap pemimpin itu bagikan pisau berbilah dua sebenarnya. Oke, artinya tafsirnya pisau berbilah dua ini ada sisi positifnya dan ada sisi negatifnya gitu. Berarti kita mau bicara positif atau negatif dulu? Bebas. Positif dulu, positifnya. Oke, kalau dari sisi positif sesungguhnya yang saya lihat ya dari kepemimpinan hari ini sebenarnya sudah sangat luar biasa dari sisi kebudayaan gitu. Budayanya luar biasa lah. Bapak Wali dan juga Bapak Wakil Wali gitu. Peduli dengan anak muda juga beberapa kali mungkin beberapa organisasi audiensi diterima dengan baik, diajak berdiskusi gitu. Kami tidak menutup mata soal itu gitu. Namun dalam hal ini okelah sekarang kurang maksimalnya gitu. Kurang maksimalnya ya mungkin kedepannya selain fokus kepada budaya yang dalam ini budaya manusia dalam bentuk warisan gitu, perlu juga intensifikasi dari budaya pengelolaan sampah dan pemilahan sampah. Karena terus terang aja tidak hanya Denpasar, tidak hanya Bali ya, Indonesia memang budaya ini yang kurang gitu. Terus terang aja kebudayaan untuk memilah sampah, kebudayaan untuk mengelola sampahnya sendiri itu yang masih kurang gitu. Nah, mungkin nanti bisa diintensifkan bekerja sama dengan Disdikpora, dengan Dinas Kebudayaan untuk nanti membuat tim lah. Kan sudah ada banyak lah penyuluh agama Hindu, penyuluh bahasa Bali gitu. Nah, dengan Kota Denpasar yang memiliki potensi besar gitu, SDM yang mungkin juga mencari pekerjaan gitu, kenapa tidak untuk membuat nanti mungkin tim Satgas gitu. Satgas keren lah ya. Satgas ya. Satgas pengembangan budaya pemilahan sampah gitu. Yang karena yang selama ini saya lihat lebih intensif komunitas-komunitas justru yang melakukan hal tersebut gitu, yang bahkan mereka tanpa dibayar kan gitu, karela gitu. Namun saya rasa ya seperti tadi sinergitas ini perlu. Ini sampah bukan hanya pekerjaan komunitas, sampah juga bukan pekerjaan aktivis gitu. Namun ini sampah ini merupakan problema kita semua. Gitu. Jadi jangan saling lempar lah. Gitu, Bisa lanjut? Setelah mikir apa? Nah, terus tadi bicara positif negatifnya sudah. Kalau bicara ini kan kedepannya nih ya kita masuk yang lebih serius lagi nih. Nggak tahu serius kita mau respon bercanda. Misal itu. Bukan misal sih, 27 November nanti kan ada pesta. Pesta demokrasi. Kan begitu. Ada pesta demokrasi gitu. Nah, kalau kita bicara soal pemilu kada 27 November nanti itu kan terkait dengan bukan terkait dengan maksudnya Pak Wali dan Pak Wakil hari ini masih memungkinkan untuk kembali incumbent lah gitu, memungkinkan untuk menjabat kembali dan membenahi Kota Denpasar ke depan. Dan kita belum melihat sosok siapa yang berani untuk menyuarakan dari aspek yang berbeda nih. Misalkan begitu ya. Belum ada nih. Kita ada bahasa kasar lawannya belum ada nih. Ya, kan begitu. Ya walaupun kita lihat baliho ada satu sosok yang baliho di mana-mana nih gitu kan. Setiap pengkolan tuh ada balihonya gitu. Nah, kalau kita bicara pilkada menurut Bli apakah memang
Pak Wali dan Pak Wakil Wali Kota Denpasar ini memang harus melanjutkan kepemimpinannya, atau menurut Li rasa-rasanya perlu sosok baru gitu? Gimana Li? Oke, kalau dalam pandangan itu sebenarnya bukan saya pribadi yang bisa memutuskannya. Nanti kita lihatlah bagaimana masyarakat Kota Denpasar untuk menentukan pilihannya nanti di 27 November ya. Ya, oke. 27 November. Namun ada satu hal yang ingin saya sampaikan seperti itu. Apa tuh? Di dalam hal ini, terus terang saja ini mungkin untuk seluruh Pemkot hari ini, mungkin calon-calon penghuni Pemkot. Ya. Kasar sekali bahasanya. Ya calon-calon nanti jadi pemimpin kita lah, Ya. pengayom kami gitu lah, sebagai anak muda juga gitu. Jadi terus terang aja, kalau dalam pandangan saya, pemimpin yang di Denpasar khususnya yang selama ini menyuarakan sampah, apalagi lingkungan itu masih saya rasa kurang, bahkan belum ada. Beda lah dengan kabupaten lain, saya tidak sebut namanya gitu, yang bahkan sangat intens menyuarakan isu lingkungan, bagaimana pengelolaan sampah gitu. Namun di Denpasar saya rasa kayak kekurangan patron gitu. Mohon maaf aja, kekurangan patron, kekurangan role model gitu. Siapa yang saya jadikan contoh gitu. Ketika sudah ada perwali, tokoh siapa sih yang bisa memang benar-benar mengimplementasikan perwali ini gitu. Itu yang bagi saya masih belum ada, ataupun mungkin belum eksis lah, dikenal oleh masyarakat. Jadi ya ini sebenarnya kesempatan bagi mungkin petahana dengan lawannya gitu. Siapapun nanti ya, saya tidak mau menggiring nanti dibilang gitu, karena KMHD kan organisasi independen gitu. Dipecat nanti saya habis ini. Jadi siapapun yang mungkin berani lah menyuarakan, bahkan mulai menjadi role model gitu, mengantisipasi permasalahan sampah, mengantisipasi memberikan solusi terkait permasalahan lingkungan, bahkan juga nanti seperti tadi juga berani berkomitmen untuk menguatkan keamanan di Kota Denpasar sebagai pusat ibu kota provinsi Bali gitu. Jangan gaul saja lah, bahasa kita dikenal, Denpasar itu kan dikenal juga dengan Parispan Bali gitu, kota Parisnya Bali gitu. Tapi banyak sampah, keamanan kurang kan, agak bagaimana gitu. Jadi itu siapa yang berani, siapa yang berkomitmen, saya rasa gitu, saya tidak mau menggiring, saya rasa akan memiliki peluang yang besar untuk terpilih nanti 27 November. Oke, ya. Nah, Bli, kalau bicara seperti itu, Bli, menurut Bli berarti perlu nggak? Nah, misalnya kita berandai-andai, Bli, berandai-andai aja. Dalam proses pilkada nanti, pemilu kada nanti di Kota Denpasar itu, dalam prosesnya kan nanti ada situasi debat, Bli. Mungkin berapa tahap debat gitu kan, yang biasanya difasilitasi oleh KPU, kan seperti itu biasanya. Nah, ketika ada calon lain gitu, 2 paslon ataupun 1 paslon gitu, perlu nggak menurut Di, perlu nggak isu terkait keamanan dan lingkungan itu menjadi bahan perdebatan? Ya benar, karena terus terang aja kemarin kami dari PC Denpasar, salah satu organisasi yang mendorong sesungguhnya KPU Kota Denpasar untuk menjadikan isu sampah dan juga isu banjir sebagai salah satu tema debat di Pilwali ke depan gitu. Di calon pemilihan Wali Kota Denpasar. Jadi, dan kemarin saya dengar kabar baik ini sih dari KPU Denpasar, katanya masih mengkaji dan juga mengklarifikasi lah yang setengkara meng-ACC isu sampah, lingkungan, banjir ini kan termasuk juga isu lingkungan gitu. Dan mungkin saya tambahin keamanan juga lah gitu. Keamanan sebagai isu yang akan jadi tema debat di Pilwali mendatang gitu. Jadi saya rasa sekarang siapapun calonnya gitu, entah pertahanan atau siapapun nanti, mungkin sudah bisa mulai ancang-ancang mempersiapkan diri lah. Karena seperti tadi Beli sempat menyinggung lah, ada salah satu tokoh yang memasang beberapa baliho gitu. Jadi saya mengutip salah satu tulisan teman saya nih, di Kader Denpasar juga kemarin, bahkan di kmhd.org dan juga di Pajar Bali terbit gitu lah. Bali, masyarakat hari ini tidak butuh baliho besar. Tapi yang dibutuhkan adalah gagasan yang besar. Ini baru kalau udah aktivis mahasiswa yang berbicara udah konkret semua gitu kan. Semua tuh sudah mendasar semua, dalam arti sudah baik kajian. Kajian data lah kita ada lah. Data gitu kan, jadi nggak semena-mena berucap aja kan gitu. Bahkan kalau salah pun sebenarnya ya nggak masalah. Kita kan mahasiswa memang gudangnya untuk salah. Kalau memang salah keliru ya baik, tegur saja tidak masalah gitu. Tapi justru yang sebenarnya yang tidak boleh salah ataupun keliru ya sebenarnya pejabat. Karena kan mereka memiliki semua hal yang dibutuhkan kan gitu.
bayar pajak kan juga kita ke mereka gitu. Istilahnya kalau dalam perang itu alusistanya udah banyak, Iya. udah semua ada kan. semua ada gitu. Iya. Dan mereka kan tanggungannya bertanggung jawab kepada beberapa hajat hidup orang banyak. Ya, betul. Kalau kami organisasi pemuda yang gaji siapa sih gitu? Nggak ada. Ngayah justru ngayah gitu. Sud ngayah, sing mau bayar, Ya. terus pasang tip layar gitu. Oke. Berarti kita doakan bersama-sama supaya siapa tahu KPU Kota Denpasar juga melihat, bahkan KPU Bali juga menonton Ya. video ini dan menjadi salah satu obrolan kita ini menjadi salah satu Dasar, bahan pedoman bahan aja, kita bilang bahan aja untuk membuat biar kan KPU yang mengkaji ya. terkait dengan bahan debat yang akan didebatkan nanti, implementasikan nanti di saat forum debat itu di tingkat kota, kalau bisa tingkat provinsi juga kan gitu. Kalau tingkat nasional kan sudah. Ya, sudah. Jadi kota dan provinsi siapa tahu bahkan bukan Denpasar aja, Seluruh kalau bisa kabupaten, seluruh kabupaten bahkan sebali gitu kan. Sebali. Bisa menjadi hal yang dalam tanda kutip atensi khusus terkait dengan isu ini. Isu lingkungan, isu sampah, isu keamanan dan yang lain semacamnya kan gitu. Ya, mari semoga kita doakan KPU untuk melihat ini kita. Terakhir Bli, sebelum kita tutup, ada pesan nggak Bli kepada pemerintah mungkin atau kepada masyarakat yang menonton video ini Bli? Silakan Bli, kamera ini. Baik, pesan mungkin kalau dari sisi pesan, saya selaku pemuda sebenarnya tidak bisa mengajarkan lah gitu. Karena kalau dalam bahasa pepatah, saya tidak mau menabur garam di lautan gitu. Namun ini harapan sih jatuhnya itu. Semoga mungkin pemerintah Kota Denpasar pada khususnya yang menonton video podcast kami ini bisa menjadikan apapun pembahasan tadi, terutama saya kajilah 2 hal lah biar mudah diingat. Sampah dan lingkungan serta keamanan menjadi hal yang difokuskan untuk diselesaikan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk segala permasalahan yang ada di Kota Denpasar, beserta solutifnya perlu sinergitas bersama gitu. Pemerintah, masyarakat, stakeholder terkait, bahkan pemuda itu sendiri gitu, untuk menyelesaikannya bersama-sama. Karena sekali lagi, kita ingat slogan kita Wasudewa Kutumbakam, kita semua bersaudara, kita semua satu keluarga besar. Jadi ketika suatu ada permasalahan, itu bukan tugas 1 orang ataupun 2 orang saja, tapi tugas satu keluarga itu sendiri. Baik, mungkin itu saja. Terima kasih. Oke, terima kasih Bli Dewa atas waktunya, dan mungkin di lain waktu kita bisa berdiskusi lagi Bli Dewa, dan kalau ada dikasih kesempatan kita tim Gema Bali ini akan berkunjung ke kegiatan-kegiatan Ya, boleh ditunggu. KMHDI Denpasar kan begitu. Oke. Dan kepada semeton Gema Bali, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk di like, komen, subscribe, di share juga video ini. Kalau yang menonton semeton Gema Bali sini ada kontak pemerintah atau yang tadi kita bicarakan, mohon di share juga gitu kan, biar menonton gitu kan, dan menjadi bahan kajian bersama. Kalau mungkin ada sesuatu yang saya katakan keliru ataupun salah, ya silakan di komen saja. Gitu. Ya, Karena terus ini jadi di kolom bahan komen. refleksi saya kan, oh ini memang saya salah. Gitu. Saya terus terang terbuka terkait masukan, saran, bahkan kritik gitu. Karena itu kan gudangnya mahasiswa untuk salah. Ya, gitu. betul. Dan terakhir saya garis bawahi lagi bagi semeton semua yang berada di Bali dan spesifiknya Kota Denpasar, jangan lupa untuk mampir ke Semata Kata di Jalan Pralina nomor 21 Sumarta Kaje, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar. Ini kopinya top lah pokoknya. Suasananya juga nyaman gitu. Dan ada live musik juga di malam hari nanti. Dan tidak lupa sampai jumpa di video kita selanjutnya. Sukses semua.